Selamat pagi anak-anak. Tahukah kalian, ternyata di Indonesia itu belum semua orang bisa mandi ataupun minum dengan air yang benar-benar bersih dong. Kenapa bumi kita yang tadinya sehat sekarang jadi banyak masalah? Kenapa banjir makin sering datang padahal hujannya tidak terlalu lama? Nah, kita akan bahas tuntas di materi ini. Sebelum kita membahas materi, yuk kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, memahami isu-isu lingkungan yang sedang dihadapi di Indonesia. Kedua, mengetahui penyebab, dampak, solusi dari pemanasan global, krisis energi, serta masalah ketersediaan pangan, dan juga menginspirasi tindakan nyata untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan. Masalah utama kesehatan lingkungan di Indonesia yang pertama ada penyebaran penyakit, kurangnya akses air bersih, dan juga pengelolaan sampah buruk menyebabkan bencana seperti banjir. Yang pertama adalah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, yaitu ada diare, infeksi saluran pernafasan akibat polusi. Nah, poin pertama ini munculnya penyakit karena kondisi sekitar yang tidak higienis, contohnya paling nyata adalah diare dan juga ISPA. Nah, diare ini biasanya muncul karena sanitasi yang buruk ataupun air yang tercemar bakteri. Nah, untuk polusi udara, baik dari kendaraan maupun asap pabrik, menjadi pemicu utama gangguan pernafasan. Yang kedua, ada kurangnya akses air bersih. Hanya 73,65% rumah tangga di Indonesia memiliki akses yang layak. Nah, dampaknya apa itu dampaknya kalau kita kekurangan air? Nah, masih ada sekitar 1 dari 4 keluarga yang harus berjuang mencari air bersih ataupun terpaksa menggunakan air yang tidak terjamin kebersihannya. Baik, masalah yang ketiga adalah pengelolaan sampah yang buruk. Ketika sampah yang tidak dikelola dengan benar, seperti yang dibuang ke sungai ataupun menyumbat selokan, ia akan kembali kepada kita dalam bentuk bencana. Banjir itu bukan sekedar fenomena alam, tapi seringkali merupakan akibat dari perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan, yang membawa penyakit tambahan. Solusinya apa? Yang pertama, tentunya perilaku hidup bersih dan juga sehat. Yang kedua, penyediaan akses bersih dan juga fasilitas sanitasi. Dan yang terakhir adalah edukasi pengelolaan sampah. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membahas masalah lingkungan secara umum, sekarang kita masuk ke isu yang lebih hangat dibicarakan di seluruh dunia, yaitu pemanasan global atau global warming. Bumi kita ini suhunya makin panas bukan tanpa alasan. Ada 2 penyebab utama di sini. Ini istilahnya untuk gas-gas seperti CO2, CH4, dan SO4. Deforestasi itu artinya penggundulan hutan, padahal pohon adalah AC alami bumi yang menyerap CO2. Kalau pohonnya habis, bumi makin cepat panas. Ditambah lagi lapisan ozon yang melindungi kita dari radiasi matahari juga mulai rusak. Mungkin kalian berpikir, kan cuma naik 1 derajat Celcius dalam 100 tahun. Kecil dong. Eits, jangan salah. Untuk skala planet, kenaikan 1 derajat Celcius itu dampaknya luar biasa besar. Yang pertama, cuaca ekstrim. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Di sini ada solusi permasalahan. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, reboisasi dan perlindungan hutan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan alternatif energi terbarukan. Anak-anak, setelah kita membahas pemanasan global, sekarang muncul pertanyaan, kenapa sih kita susah banget berhenti pakai bahan bakar yang bikin polusi? Jawabannya akan ada di slide ini. Apa masalah utama kita? Sampai saat ini, sebagian besar listrik yang kita gunakan, bensin untuk motor, dan juga gas untuk memasak masih berasal dari fosil. Masalahnya, bahan bakar fosil ini jumlahnya terbatas. Nah, solusinya adalah kita bisa pakai energi alternatif. Nah, adik-adik, meskipun tanah kita subur, hasil panen terkadang belum cukup untuk memberi makan seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena teknologi yang digunakan masih tradisional, ataupun adanya perubahan iklim. Nah, apa saja solusi yang bisa dilakukan? Yang pertama, ada intensifikasi dan juga urban farming. Tindakan nyata untuk mengatasi lingkungan yang pertama ada kurangi penggunaan plastik, hemat energi di rumah, dukung program pengelolaan sampah, dan juga tanam pohon di lingkungan sekitar. Oke adik-adik, itu saja. Terima kasih. Dadah!